Oke, baiklah. Sekarang kita akan membahas materi tentang logika matematika. Bagian yang pertama kita akan membahas apa itu pernyataan yang bisa disebut juga dengan kalimat tertutup. Nah, pernyataan adalah suatu kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu ada dua, benar, ini yang pertama, kemudian salah. Nah, tetapi di dalam pernyataan ini tidak sekaligus mengandung dua nilai kebenaran. Nah, contoh dari pernyataan adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yaitu benar. Contoh yang lain, 2 dikali 3 sama dengan 5. Ini adalah pernyataan, tetapi nilai kebenarannya adalah salah. Nah, di dalam matematika, untuk menyatakan suatu pernyataan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya ini pernyataan P. Dan ini misalnya pernyataan Q. Kemudian, untuk nilai kebenaran, biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Kalau nilai kebenarannya benar, maka ini dituliskan dengan B. Kalau salah, S. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, B ini adalah T, kemudian S ini adalah F. T itu true, kemudian F ini false. Oke, kemudian berarti pernyataan kita sudah bisa atau dapat menentukan nilai kebenarannya. Apakah benar saja, apakah salah saja. Contoh yang lain dari pernyataan adalah dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, itu adalah sebuah pernyataan yang nilai kebenarannya adalah benar. Contoh yang lainnya, dalam 1 minggu ada 8 hari. Atau dalam 1 minggu ada 10 hari. Nah, itu adalah sebuah pernyataan, tapi nilai kebenarannya adalah salah. Oke, bagian yang kedua, kita akan membahas kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum pasti nilai kebenarannya. Kita tidak dapat menentukan apakah nilai kebenarannya benar, apakah nilai kebenarannya salah. Dan di dalam kalimat terbuka masih mengandung variabel atau peubah yang kita tidak dapat mengetahui nilai dari variabel atau peubah itu. Kecuali ada diketahui berapa variabelnya atau peubahnya. Baru kita bisa menentukan nilai kebenarannya, apakah benar atau salah. Nah, kalimat terbuka contohnya, bunga itu sangat cantik. Bunga itu sangat cantik. Nah, ini adalah contoh dari kalimat terbuka. Karena kalimat ini masih bersifat relatif. Mungkin sebagian orang menganggap bunga itu cantik, mungkin sebagian orang lagi menganggap tidak. Nah, contoh lain dari kalimat terbuka adalah X ditambah 5 sama dengan 7. Kita tidak mengetahui nilai dari X ini karena di sini masih ada variabel atau peubah. Terkecuali diberikan X sama dengan 3. Nah, 3 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, ini adalah sebuah pernyataan, tapi nilai kebenarannya salah. Nah, maka kalau misalnya tidak diberikan atau tidak diketahui peubah atau variabelnya, maka ini adalah kalimat terbuka. Kita tidak dapat menentukan nilai kebenarannya, apakah benar saja atau salah saja. Oke, kemudian selanjutnya bagian yang ketiga kita akan membahas negasi atau ingkaran. Nah, kemudian bagian yang ketiga kita akan membahas negasi atau disebut juga dengan ingkaran. Nah, negasi atau ingkaran adalah pernyataan yang menyangkal pernyataan yang diberikan. Nah, biasanya menggunakan kata-kata tidak, tidak benar, bukan. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya pernyataan P, maka
negasi dari pernyataan P ini bisa dituliskan seperti ini, atau mungkin di beberapa buku ada yang seperti ini, atau seperti ini. Nah, biasanya yang digunakan adalah yang seperti ini. Nah, itu menuliskan negasi dari suatu pernyataan P, maka negasinya ini. Kalau misalnya negasi dari P adalah P itu sendiri. Nah, contohnya misalnya sebuah pernyataan 2x ditambah, kita tidak pakai variabel. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang nilai kebenarannya adalah benar. Maka negasi dari ini adalah 2 ditambah 5 tidak sama dengan 7. Contoh lain, 2 dikali 4 sama dengan 7. Ini adalah suatu pernyataan yang nilai kebenarannya adalah salah. Maka negasi dari ini adalah 2 dikali 4 tidak sama dengan 7. Nah, yang perlu diingat dalam negasi, negasi dari semua atau setiap adalah ada atau beberapa. Kemudian yang kedua, negasi dari kebalikannya. Negasi dari ada atau beberapa adalah setiap atau semua. Kemudian yang ketiga, negasi dari adalah yaitu bukan. Kemudian yang keempat, negasi dari bukan yaitu adalah. Nah, contohnya, semua pemain bola berbadan tinggi. Nah, maka negasi dari semua pemain bola berbadan tinggi adalah ada pemain bola yang tidak berbadan tinggi. Atau bahasa lainnya, ada pemain bola yang berbadan pendek. Nah, begitu juga kalau misalnya beberapa negasi dari beberapa siswa menganggap matematika sulit. Nah, maka negasinya adalah semua siswa menganggap matematika tidak sulit, atau setiap siswa menganggap matematika tidak sulit. Nah, berarti kita sudah membahas 3 materi, yaitu pernyataan atau kalimat tertutup, kemudian kalimat terbuka, kemudian negasi atau ingkaran. Kalau pernyataan, kita bisa menentukan nilai kebenarannya, benar atau salah, dan tidak sekaligus mengandung 2 kebenaran. Sedangkan kalimat terbuka, kalimat yang masih memiliki variabel atau peubah, dan kita tidak dapat menentukan nilai kebenarannya. Nah, kemudian negasi atau ingkaran adalah pernyataan yang menyangkal pernyataan yang diberikan. Untuk video selanjutnya, di logika matematika kita akan membahas tentang pernyataan majemuk. Nah, di dalam pernyataan majemuk ada kata hubung logika, dan kita akan membahas apa itu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Jadi teman-teman silahkan cek playlistnya.